Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran matematika kelas 7 bersama Pak Eko. Kali ini kita akan membahas mengubah bentuk pecahan dan mengurutkannya. Nah, sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Contohnya adalah 3/8. 3/8 ini adalah salah satu contoh pecahan biasa. Contoh yang lain 4/7, 1/4, 1/2 dan sebagainya. Bentuk pecahan pada umumnya. Kemudian yang kedua adalah pecahan campuran. Dinamakan pecahan campuran karena pecahan ini bercampur antara bentuk pecahan dan bilangan bulat. 2 sebagai bilangan bulat, 3/4 sebagai bilangan pecahan. Kemudian yang ketiga ya adalah bentuk pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang ada komanya nih, koma-koma ya. 6,25 contohnya, 7,6, 4,10. 4,10 sama saja dengan 4,1. 0,5. 0,5 itu adalah kalau pecahan biasanya berapa? Nah, nanti kita bahas. Kemudian yang keempat adalah 75%. Ini adalah bentuk persen. Pokoknya kalau ada persen berarti itu pecahan bentuk persen. Persen artinya per 100 ya. Kemudian selanjutnya yang pertama, bentuk pecahan biasa akan kita ubah ke dalam bentuk campuran atau sebaliknya. Ada syaratnya ya, ada syarat sebuah pecahan biasa bisa dirubah ke dalam pecahan campuran. Syaratnya adalah pembilang itu harus lebih besar daripada penyebut. Kalau tidak lebih besar daripada penyebut, maka pecahan ini tidak bisa diubah dalam bentuk pecahan campuran. Caranya 11/4 ini sama dengan 11/4. 11/4 itu sama dengan 2 ya. Apakah habis 11/4 2? Tidak, ada sisanya 3. Coba lihat 2 kali 4 8, 11 kurangi 8 3. 3 ini adalah sebagai sisa. Sehingga ditulis 2 ini adalah sebagai bilangan bulatnya, 2, 3. 3 ini adalah sebagai pembilangnya, kemudian 4 ini ditulis di sini sebagai penyebut sehingga menjadi 2/3/4. Kemudian yang sebaliknya 2/3/4 akan diubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Caranya adalah 2 dikali 4 ditambah 3. 2 dikali 4 8 ditambah 3 11. 11 ini adalah pembilang. Penyebutnya berapa? Penyebutnya adalah 4 ya. 11/4. Mudah sekali. Kemudian mengubah bentuk pecahan biasa ke desimal atau sebaliknya. Pecahan biasanya ini contohnya ya 3/8. 3/8 artinya 3 dibagi 8. 3 dibagi 8 berapa? Ternyata 3 lebih kecil dari 8. Tidak langsung bisa dibagi, maka perlu cara ya bagaimana 3 bisa dibagi 8. Caranya adalah kita buat begini ya, seperti porogapet begini. 3/8 tidak bisa, kita butuh bantuan, ditambahkan 0 di belakang 3. Ada syaratnya adalah muncul 0, ada 0 di depannya di sini ya. 30/8 berapa? 3 ya. Masih sisa berapa? Coba 3 kali 8 24. 24 30 dikurangi 24 sama dengan 6, masih sisa 6. Kalau masih sisa maka harus berlanjut, kita tambahkan lagi 0 menjadi 60 dibagi 8 yang mendekati berapa? 7. 7 kali 8 56, sehingga dikurangi lagi masih ada sisa 4. Ternyata masih ada sisa, maka ditambahkan 0 kembali. 40 dibagi 8 pas ya 5. 5 kali 8 40, habis. 40 dikurangi 40 sama dengan 0, sehingga didapat 0,375. Bagaimana kalau sebaliknya? Sebaliknya ya 0,375. Tinggal
0,375 adalah di belakang koma ada 1, 2, 3 angka. Karena di belakang koma ada 1, 2, 3 angka, maka ditulis 375 per 1000. Kenapa 1000? Karena 1000 memiliki 03 ya. Untuk menghilangkan koma di sini, maka harus diperkan 1000. Karena di belakang koma ada 3, sehingga dipilihlah angka yang nolnya ada 3, yaitu 1000. 1 nolnya 3, 1000. Ini masih besar sekali ya, bisa kita sederhanakan. Silakan disederhanakan, bisa dengan KPK atau dicoba dibagi 5, bagi 5, bagi 5 terus. Kalau dengan KPK langsung bisa didapat, yaitu 125. 375 dibagi 125 adalah 3, 1000 dibagi 125 adalah 8, sehingga didapat 3/8, sama ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen. Persen adalah per 100, sehingga 3/4 ini harus dikalikan 100. Coba langsung saja kita kerjakan. 3 kali 100 adalah 300. 300 per 4 dibagi 4 ya. 3 kali 100 dibagi 4. 300 bagi 4 adalah 75. Tinggal kita tambahkan persen, 75%. Kalau dibalik bagaimana? Sama saja ya. 75% akan diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 75% artinya 75 per 100. Sehingga 75/100 ini perlu disederhanakan. Kalau kita sederhanakan gampang ya, tinggal dibagi 25, sama-sama dibagi 25. Kalau dibagi 5 bisa, tapi masih perlu dibagi lagi. Kalau ini tidak perlu dibagi lagi. 75 dibagi 5, 3, 100 bagi 25, 4. Didapat 3/4, sama. Nah, yang terakhir mengubah bentuk pecahan desimal ke bentuk persen atau sebaliknya. Ini kita lihat ya, ini adalah pengetahuan umum ya, persen ya. Persen ini simbolnya per 100 ya. Ini per mil atau per 1000 ya. Jika kamu menemukan simbol begini jangan bingung, ini namanya per 1000. Contoh desimal ke persen ya. Ini yang koma-koma desimal 6,25. Sama seperti mengubah pecahan biasa ke persen tadi, dikalikan 100%. Nah, cara cepatnya kamu kalikan manual bisa. 6,25 kali 100 berapa? Komanya disimpan dulu, menjadi berapa hasilnya? 62.000 karena komanya 62.500, karena komanya ada 2 maka 2 nol di belakang kita hilangkan. Atau cara cepatnya begini. Kalau dikali 100, maka kalau dikali komanya geser ke kanan. Sebanyak berapa? Sebanyak nolnya berapa? Syarat ini angka 1 ya, syaratnya adalah 1. Kalau angka lain tidak bisa. Nolnya ada 2, berarti komanya geser 2 kali 1, 2 menjadi 625% ya. Kalau sebaliknya 625% artinya 625 bagi 100. Kalau ini dikali, sekarang dibagi 625 dibagi 100 ya, per kan dibagi ya. Sehingga koma yang di sini tadi yang sudah sampai sini komanya, karena dibagi 100 maka balik lagi. Sebanyak berapa? 2 kali ya, geser 2 kali karena nolnya 2. 1, 2 sehingga 6,20 ya, mudah sekali. Kemudian ini soalnya ya sudah Pak Eko share di link pada pembelajaran tadi ya. Ini soalnya 1, mengubah pecahan biasa ke persen dan desimal, kemudian bentuk desimal ke pecahan biasa, kemudian yang terakhir yang ketiga adalah mengurutkannya. Kalau kita sudah bisa mengubah berbagai bentuk pecahan, maka nanti akan mudah diurutkan. Caranya adalah dengan disamakan semua. Ini misalnya dibuat persen semua. Ini sudah persen, ini diubah persen, ini diubah persen. Atau ini mau diubah ke desimal semua, nggak apa-apa. Ya, ada banyak pilihan cara dalam belajar matematika. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WA ke Pak Eko.
Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.